Oke, kelas siapkan. Siap, gerak. Sudah dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa yang belajar ini? Kita coba. Lapor Pak. Kelas 26, 2 sakit, 2 izin dan tanpa keterangan. Oke, makasih. Ada 4 orang yang tidak hadir ya. 2 sakit, 1 izin, 5. 2 sakit, 2 izin, tanpa keterangan 1. Kita doakan ya orang yang tidak hadir, yang sakit supaya cepat sembuh, yang izin supaya cepat selesai urusannya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar nih mengenai teks anekdot. Ada nggak yang masih ingat apa itu teks anekdot? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu saudara. Oke, itu tadi tentang teks anekdot. Nah, di rumah ada yang semua membaca atau melihat video dari teks anekdot? Ada video apa? Video komedi. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas video pembelajarannya yaitu ini, peserta didik menganalisis struktur teks anekdot. Oke. Nah, masih ingat dengan struktur teks anekdot ini? Masih. Orientasi, latar belakang, dan pernyataan umum dari teks anekdot. Selanjutnya ada komplikasi, munculnya masalah dan tahap penyelesaiannya, dan evaluasi, bagian yang membentuk cerita. Nah, teks anekdot ini gunanya kita belajar teks anekdot agar apabila kita mengkritik sesuatu ataupun orang lain bisa melalui teks atau dengan video. Nah, jadi Bapak akan menampilkan nih video dari teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Diri. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang masih sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya mah malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak, pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Iya. Dari pagi sampai sore dia antum nyusun Lego. Pakai batu bata.
Kalau orang lain nyusun lego anak-anak, ya jadi robot. Anak saya mah jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana mas, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Nggak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya tuh memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya duduk di sini liburan. Gimana enggak coba? Saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur nih langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak di sana kerja. Apa kerja? Proyek. Katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir, makanya bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya, anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Ya kalau orang lain, anak yang lain pengen tahu Dufan dibawa ke Dufan. Anak saya pengen tahu Dufan dibawa ke warnet. Iya, tuh nah Dufan itu. Iya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masak bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Kang Didi. Luar biasa Pak Kang Didi. Didi. Untung kedupannya nggak ngajak mandor ya. Dibongkar loh. Anaknya belum pernah ke Jakarta. Loh, Tapi tadi bilang dia di Bandung. ya emang. Tadi sore. Tahunya di Bandung. Ya di Bandung. Ini nggak tahu kan Didi. Malam ini kita kehadiran anak Kang Didi. Ini Ayah. Jadi kuli ayah. Kenapa ayah jijik lihatnya? Amit-amit Kang Didi. Amit-amit Kang Didi punya anak kayak aku. Ya Allah. Jadi kita langsung aja dengar apa kata komentar kita. Langsung Dok Panji. ini ya, malam ini tuh bagus semua. Gue pikir yang paling terakhir kena beban paling berat. Ternyata sama lucunya, tepuk tangan untuk semua yang manggung malam ini gila. Oke, kali ini seperti biasa bukan hanya lucu, lucunya miris gitu. Anaknya protes katanya naik lift mulu. Curang, naik lift mulu. Segitu aja ini anaknya kasihan ya. Dia naik pesawat, kesemutan tuh badan langsung. Tapi Kang Didi, buat gua ya, semuanya tuh hampir sempurna kecuali penggunaan kata tongkang yang gua ragu penonton ngerti sih.
kayaknya beberapa ada berhenti bentar kalau kan nggak kayak gitu. Jadi mungkin pengen nyari diksi yang lucu ya, tapi nggak tahu deh pada kayaknya sih nggak terlalu kena. Tapi secara keseluruhan menurut gua ini nilainya tinggi kok, nilainya tinggi, lucu banget dan khasnya Kang Didi, dan gua seneng banget Kang Didi kelihatan seperti orang yang sudah senang manggung. Dulu nggak gitu, sekarang udah kelihatan kayak orang senang manggung. Tetaplah senang manggung dan tetaplah miskin. Kang Didi, ini yang saya bilang miskin struktural, miskin cara. Maksudnya begitu. Miskin yang bukan hanya kondisi hidup. Ketika orang miskin dalam kondisi hidup, dia hanya bisa menyesali. Tetapi miskin Kang Didi ini struktural, miskin dalam sudah merasuk ke cara berpikir. Paham ya? Dan saya beranggapan suatu saat, dan mudah-mudahan ini terjadi, Kang Didi jadi orang yang sukses dan kaya. Saya yakin pola pikirnya pasti tetap akan memakai struktur yang miskin itu. Itu menjadikan Anda hidup sederhana. Pertahankan itu, miskin strukturalnya itu. Karena 50% tampil dan dengan apa jadi diri sendiri, maka masalah tinggal sisanya. Dan good luck, ya. Kasih. Oke. Ya, setelah mendengar video lawakan tunggal dari Kang Didi. Apa judulnya tadi? Dudi Taruman. Nah, siapa yang mau mempresentasikan atau menceritakan kembali pakai bahasanya sendiri sedikit saja mengenai teks anekdot lawakan tunggal ini? Pakai bahasa sendiri aja. Ada yang bisa? Oke, kita oke. Kenalkan, nama saya Daniel Bang. Yang Bapak video yang Bapak tunjukkan kepada kami itu bertema Budi Bangunan yang anaknya pengen ke Jakarta ke Jumat. Jadi supaya itu pada alasan karena dia ada Gimana kalau untuk Dedi? Ada yang bisa melanjutkan? Inti akhir dari cerita tadi apa? Bagian dari videonya. Apa? apa kayak tidak kayak Saya Pak. Siapa namanya nih? Perkenalkan, nama saya Ari Aswel. Inti dari cerita dari video tersebut adalah kita harus selalu ingat ya Pak. Oke, tepuk tangan. Ya, kita bahas ya sesuai dengan struktur tadi. Yang pertama dari struktur tadi ada orientasi. Nah, tadi katakan media apa orientasinya? Adanya mau pergi ke depan. Nah, terus komunikasi. Masalah yang dihadapi oleh Kang Didi apa? Bapaknya nggak punya uang. Nah, tadi adanya mau mencoba wahana apa aja tadi? Apa? Rumah miring, terus mandi balon. Mandi bola. Terus apa lagi? Main Lego. Nonton Lego. Berarti lima gitu. Apa lagi? Oke, endingnya apa? Bisa pergi ke Gigi tadi? Ya. Jadi bapaknya aja yang pergi, anaknya tidak. Oke, jadi pelajaran yang dapat diambil
Tetap bagus. Ya, sederhana kenapa? Walaupun kita nggak pernah sampai ke tempatnya, kita juga harus pola pikirnya nggak boleh sederhana gitu. Harus sederhana. Kalau misalnya nggak bisa pergi, kita bisa lihat di atau di TV. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, contoh teks anekdot membuang presiden. Nah, anak silakan baca dulu sebentar, 5 menit. Nanti kita bahas mengenai komplikasi tadi, orientasi tadi, sama evaluasi. Oke, silakan dibaca. Ya. Oke, Anda semua udah baca? Oke, kalian sudah baca? Siapa yang mau menyampaikan yang mana
orientasinya, yang mana komplikasinya, yang mana evaluasinya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Sama semua? Oke, aku tangan dulu. Oke. Oke, tadi kita sudah mengulik sama-sama mengenai anekdot. Yang pertama tadi tentang video, sama yang kedua tentang teks. Nah, selanjutnya di sini kalian akan diberi lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian akan diberikan beberapa kelompok yang mana satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga, kelompok keempat, kelompok 5, kelompok 6, gabung aja ya. Kelompok 7, 8. Oke, silakan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Di situ sudah ada teks yang berjudul obrolan presiden. Nah, silakan Anda semua tentukan dari strukturnya ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, Bapak kasih waktu sampai jam pelajaran habis. Bisa? Oke, nanti ada 1 atau 2 kelompok yang akan presentasi. Oke, silakan. Jawabnya kita ya.
Beda. Temanya itu tulis sendiri. Ya, bisa jadi. Udah bikin aja coba. Ya tengok lah sampai akhir. Kalau di tanah abang, ini masih ada. Banyak diskusi aja.
Oke, dan yang siap? Udah ada yang siap? Oke, bapak oke lagi. Udah, Pak. Siap. Bapak kita siap? Randy, Mas. Siap, Pak. Orientasi sama transportasi apa ya? Orientasi komunikasi, modal informasi. Ada, aku bener lagi cari baca-baca. Foto. Kita
Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, Bapak kasih satu pertanyaan yang mau tampil. Siapa yang mau tampil harus jawab pertanyaan. Tunggu Bapak. Tunggu Bapak selesai bertanya. Siap. Pertanyaan susah. Apa? Mohon Pak. Ya, ini sejarah. Kapan hari ulang tahun Riau? Nah, dulu yang ketanya. Siapa yang salah? Sebelum Agustus salah, tapi hampir. Terima kasih. Oke, ini penyerang. 9. Udah. Mana mungkin? Suaranya. Oke, kita dengarkan nomor 1 presentasi. Tulis apa yang berasa? Ilham. Apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai lembar kerja peserta didik mengenai teks artikel yang akan saya Haikal Kurniadi sebagai moderator dan kepada saya Anda. Kenalkan nama saya Dela Fitri sebagai penyanyi. Kenalkan nama saya Christian Sifir Negwala sebagai penyanyi 2. Kenalkan nama saya Jonathan Palito Wijaya sebagai penyanyi 3. Kenalkan nama saya sebagai Saya akan membacakan teks program presiden. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negara yang dipimpin mereka. Tidak lama Presiden AS Bill Clinton mengeluarkan tangannya, lalu saat kemudian dia berkata, "Wah, kita sedang berada di atas New York." Gus Dur pun menanggapi dan berkata, "Loh, kok bisa tahu sih? Ini patung Liberty kepegang," jawab Bill Clinton dengan bangganya. Tidak mau kalah, Presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac, ikut menjulurkan tangannya keluar pesawat. Tahu tidak, kita sedang berada di atas kota Paris, dengan sombongnya. "Wah, kok bisa tahu juga?" Saud Gus Dur. "Ini menara Eiffel kepegang," jawab Presiden Prancis. Karena disombongin oleh Clinton dan Chirac, giliran Gus Dur yang menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah, kita sedang berada di atas Tanah Abang," teriak Gus Dur. "Loh, kok bisa tahu sih?" Ada Clinton dan Chirac heran karena tahu Gus Dur itu kan nggak bisa melihat dengan baik. "Ini jam tangan saya hilang," jawab Gus Dur bernada kalem. Nah, setelah membaca teks tadi, tema dari teks anekdot tersebut. Yang pertama, tentukan tema dari teks anekdot tersebut. Jawabannya yaitu pembicaraan 3 presiden di dalam pesawat. Selanjutnya, soal nomor 2, apa masalah yang diangkat dalam teks anekdot tersebut? Itu adalah 3 presiden yang masing-masing menyombongkan atau memamerkan kedudukan dari tiap-tiap negara mereka. Pertanyaan nomor 3 adalah pesan apa yang disampaikan oleh penulis melalui teks anekdot tersebut? Jawabannya adalah pentingnya rendah hati dan sikap merendah dalam kepemimpinan. Yang nomor 4, tentukan struktur teks anekdot tersebut dengan format tugas bagian. Orientasinya yaitu dari seperti biasa hingga kalimat menunjuk. Orientasinya adalah seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negara yang dipimpin. Tidak
lama Presiden US Bill Clinton mengeluarkan tangannya. Lalu sesaat kemudian dia berkata, wah kita sedang berada di atas New York. Dan itu adalah orientasinya. Aplikasinya ialah Gus Dur pun menanggapi dan berkata, lo kok bisa tahu sih? Ini patung diganti pegang. Jawab Bill Clinton dengan bangganya. Tidak mau kalah, Presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac, ikut menjulurkan tangannya keluar pesawat. Tahu tidak, kita sedang berada di atas pesawat dengan sempurna. Wah, kok bisa tahu juga, saat itu. Ini menara itu gagal, jawab Presiden Prancis. Evaluasinya ialah karena disombong oleh Clinton dan Chirac. Giliran Gus Dur menjulurkan tangannya ke pesawat. Wah, kita sedang berada di atas tanah abang, teriak Gus Dur. Loh, kok bisa tahu sih? Tanya Clinton dan Chirac. Heran karena lalu Gus Dur itu kan nggak bisa melihat dengan baik. Ini jam tangan saya bilang jawab Gus Dur tidak ada kata. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada nggak kelompok yang berbeda? Nah, sebutkan perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Beda kata. Yang di mana yang lagi apa itu? Nah, jelasin. Oke. Berdiri lah. Di bagian apa? Perbedaannya itu kami ada sekian kata dari jawabannya. Jawaban dari nomor 1. Berarti tema dari kelompoknya apa? Ya, yang kalau tadi percakapan 3 presiden. Kalau ini presiden yang memamerkan Beberapa presiden memamerkan apa yang menjadi kebanggaan juga. Oke. Sampai dari selanjutnya ada. Yang nomor 2 apa? Kedua, masalahnya untuk salah satu apa yang menjadi kebanggaan negara. Ada kelompok lain yang beda. Temanya sama semua. Ya, ada presiden. Temanya kelompok apa? Presiden. Ini kesombongan. Apa temanya? Bacakan aja. Obrolan presiden di dalam pesawat. Oke. Kelompok ini? Kelompok lagi apa temanya lagi? Setiap presiden membanggakan keunggulan negara itu. Oke, kita bahas sama-sama. Tentukan tema dari teks dari tersebut. Sudah benar ya? Temanya mengenai percakapan dari 3 presiden ataupun temanya tentang presiden dan presiden yang saling menyombongkan diri. Selanjutnya, apa masalah yang diangkat dalam teks anekdot tersebut? Ada presiden apa itu tadi? Amerika apa yang disombongkannya tadi? New York. Satu. Prancis? Indonesia? Oke, pesan yang disampaikan boleh tulis.
Selalu rendah hati, Pak. Selalu rendah hati. Jangan terlalu sombongkan harta dan jabatan karena semua jadi semua. Enak ya. Nah, itu kan yang tersuratnya tuh, itu ada di teksnya kan. Syaratnya apa kira-kira? Nih, katanya tadi banyaknya maling di sana. Oke. Bahasa kersilatnya banyaknya maling di sana. Nah, jadi jangan gitu ya kalau misalnya kita besok ada profesi, masa iya Indonesia bisa membanggakan maling. Sebenarnya orang yang dibanggakan Pak Presiden, Menara Eiffel. Kita bisa membanggakan maling. Ada buatan. Ada buatan kan bisa juga. Oke, yang kita ikut udah sama semuanya. Koordinasi, komunikasi dan evaluasi. Oke. Dari Bapak berarti alhamdulillah saya tadi sudah mulai memahami ya tentang betul-betul. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah selesai. Nah, berarti kalau misalnya Anda semua mau kritik tentang perpustakaan atau tentang lingkungan sekitar, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya teks anekdot. Semoga setelah pembelajaran teks anekdot ini selesai, jadi peserta didik atau Anda semua lebih bijak lagi dalam memanfaatkan yang sudah kita jadi di sekolah. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk semangat kelas 26. Semoga apa yang disampaikan, apa yang Bapak sampaikan, dan apa yang sudah kalian presentasikan dari tadi dapat kalian ingat dan berguna untuk ke depan. Amin. Oke, sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.